Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kaidah usulah yang kedua. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Anas Matinun, kemudian Saniatul Karomah, Ani Supriyani, Elina, dan Maine. Pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai 4 cabang, yaitu yang pertama al-aslu fi kulli haditsin takdiru fi akhir zamanihi man syaka afala syai'in amla fal aslu annahu lam yaf'alhu. Kemudian man tayaqqana al-fi'la wa syaka fil qawli awil kasir humila alal qawli. Dan yang terakhir al-aslu fil kalami al haqiqatu. Untuk lebih jelasnya saya serahkan pada para pemateri kami. Kaidah cabang kelima dari kaidah induk yang kedua, yaitu al-aslu fi kulli haditsin taqdiruhu bi aqrabi zamanihi, yang artinya hukum asal suatu peristiwa penetapan hukumnya menurut masa yang terdekat dengan kejadiannya. Seperti seorang dokter dalam mengoperasi kandungan seorang ibu untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalam kandungan tersebut berhasil dengan sukses, dan bayi yang dikeluarkan tersebut dapat hidup dalam beberapa hari. Akan tetapi seminggu kemudian bayi tersebut meninggal. Dalam persoalan ini, dokter tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kematiannya, sebab ada kemungkinan kematiannya itu dikarenakan oleh sebab-sebab lain yang mendekati kematiannya. Kaidah selanjutnya dari al-yakinu la yazalu bisyak adalah man syakka af'alu syai'an amala fasalu annahu lam yaf'al, yang artinya barang siapa yang ragu-ragu melakukan sesuatu atau belum atau tidak, maka menurut hukum aslinya ia dianggap tidak melakukan sesuatu. Maka begini, apabila seseorang ragu-ragu dalam melaksanakan sesuatu ibadah seperti sholat, wudhu, dan lain-lain, maka menurut hukum aslinya ia dianggap belum melakukan sesuatu tersebut, belum melakukan ibadah tersebut, karena dia karena hukum aslinya dia ragu-ragu. Contoh yang pertama, seseorang yang lupa melakukan iktidal dalam sholatnya dan dia ragu-ragu sudah melakukan iktidal atau belum, maka sholatnya dianggap tidak sah karena dia ragu-ragu. Contoh yang kedua, misal seseorang ingin membaca Al-Quran lalu dia melaksanakan wudhu, tapi sesudah wudhu, sebelum membaca Al-Quran selama waktu tersebut dia melakukan suatu pekerjaan seperti menjemur pakaian dan sebagainya. Setelah melakukan pekerjaan tersebut, dia lupa, dia ragu-ragu apakah dia sudah berwudhu atau belum, maka dia dikenai hukum belum wudhu, dan maka dia harus melaksanakan wudhu lagi karena dia ragu. Contoh yang ketiga ini, terdapat si A dan si B. Si A ini berutang kepada si B sebesar 1 juta rupiah. Si A ini ragu-ragu apakah dia sudah membayar hutangnya kepada si B atau belum, maka dia dikenai hukum man syakka af'alu syai'an amala fal aslu annahu lam yaf'al, karena dia ragu-ragu apakah dia sudah membayar atau belum, maka si B ini berhak menerima uang dari si A tersebut. Nah, cabang-cabang dari kaidah selanjutnya yaitu pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man tayaqqunal fi'la wa syaqqa fil qalili awil katsiri humila 'alal qalil. Artinya, barang siapa telah yakin melakukan perbuatan dan ragu tentang banyak atau sedikitnya, maka perbuatan itu dibawa kepada yang sedikit. Nah, berdasarkan kaidah ini, debitur yang berkewajiban mengangsur uang yang telah disepakati bersama kreditur merasa ragu apakah angsuran yang telah dilakukan itu entah 6 kali atau 7 kali, maka harus dianggap baru mengangsur 6 kali karena yang sedikit itulah yang sudah diyakini. Nah, contoh lain dari kaidah ini yaitu bila seseorang sedang sholat duhur ragu tentang jumlah rakaatnya, sudah mendapatkan 4 atau 3, maka yang dimenangkan menurut kaidah ini adalah 3 karena yang sedikit itulah yang telah diyakini. Kemudian kaidah yang selanjutnya adalah al-aslu fil kalamil haqiqah. Artinya, hukum asal dalam pembicaraan adalah yang hakiki.
Tegasnya, kaidah ini mengandung pengertian bahwa manakala terjadi perbedaan penafsiran ungkapan, yang dijadikan pedoman adalah penafsiran berdasarkan hakikat dari lafaz itu sendiri. Nah, contohnya adalah ada seseorang yang mengatakan, saya telah mewakafkan harta milik saya kepada anak-anak saya. Nah, dalam hal ini, maka apabila ada di antaranya cucu-cucu yang menggugat dengan maksud bahwa harta wakaf itu juga menjadi haknya, maka gugatan itu tidaklah dapat dibenarkan. Mengapa? Karena menurut arti hakikat ini adalah perkataan anak atau lafaz anak itu terbatas pada anak kandung dari pihak yang berwakaf, tidak termasuk cucunya. Nah, jadi maksud kaidah itu ialah apabila seseorang telah meyakini terhadap suatu perkara, maka yang telah diyakini itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.